Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah manfaat ikan cere. Nah, ikan cere itu ada banyak sebutannya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama ikan seribu. Seperti ini contohnya ya. Nah, kalau ikan seribu itu di Jawa biasa disebut dengan ikan cedol. Kalau di tempat lain biasa disebut dengan nama ikan cere. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilahnya ikan million fish. Nah, ikan ini ternyata banyak manfaatnya ya. Nah, saya akan sebutkan beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama adalah untuk membasmi jentik nyamuk. Jadi ikan ini bisa dipakai untuk sebagai pembasmi jentik nyamuk, jadi bisa ditaruh di genangan air atau di misalnya di dalam ember atau di kumbangan atau di parit. Biarpun tidak memakai filter atau aerator, ikan ini tetap hidup ya. Nah, yang kedua itu bisa untuk pakan predator. Jadi bisa untuk pakan burung ataupun pakan ikan. Biasa dipakai untuk pakan ikan, misalnya ikan cana, ikan predator bibas, ikan Oscar dan sebagainya. Nah, bisa juga untuk pakan burung seperti burung murai dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga itu bisa untuk dikonsumsi manusia juga. Nanti saya akan jelaskan itu uh, kok bisa dikonsumsi itu. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, yang keempat itu bisa untuk peluang bisnis. Jadi ikan ini bisa untuk dijual dan di menghasilkan uang maksudnya. Nah, bisa kita cek di Google ya. Jadi kandungan gizi untuk ikan cere ini adalah seperti ini ya. Jadi ikan cere itu kita lihat di sini, energi sebanyak 6,42%, protein 45%, serat pangan 0% dan kalsium 4,55%. Jadi yang paling utama di sini adalah kandungan proteinnya sangat tinggi ya. Dan juga kalsiumnya juga lumayan bagus, energinya juga bagus. Jadi ini bisa dipakai untuk makanan ikan ya. Jadi biasanya untuk pertumbuhan ikan. Jadi ikan yang memakan ikan cere ini biasanya nanti pertumbuhannya akan cepat besar. Nah, namun sebaiknya diselingi dengan bukan diselingi. Sebaiknya ikannya itu diambil dari atau sudah kita karantina dulu ya. Nah, jadi misalnya kalau Anda itu mengambil ikan di parit ya misalnya. Nah, sebaiknya jangan langsung diberi makan ke ikan hiasnya tersebut, namun sebaiknya di karantina dulu, misalnya 3 hari atau 1 minggu ditaruh di tempat penampungan, kemudian dikasih garam ikan atau metlin bulu. Nah, nanti kalau sudah 3 hari atau 1 minggu bisa dikasihkan ke ikan. Takutnya kalau di paret itu kan kemungkinan ikannya itu kan apa ya, banyak bakterinya ya, jadi atau tidak steril. Nah, jadi kita harus sterilkan dulu, takutnya nanti menular ke atau membawa penyakit ke ikan yang akan kita berikan berikan ikan cere tersebut, takutnya nanti malah membawa penyakit. Jadi sebaiknya kalau Anda mendapatkannya itu dari parit atau dari tempat-tempat yang kurang bersih, misalnya yang selokan, nah itu sebaiknya di karantina dulu. Nah, lebih bagus lagi kalau kita coba untuk berternak ikan cere tersebut ya, karena ini mudah sekali. Jadi cuma butuh tempat yang mungkin lebarnya 1 meter, kita kasih
itunya apanya, biangnya. Nah nanti akan beranak pinak banyak sekali. Jadi beda dengan ikan melem atau ikan tombro yang harus harus misalnya kalau budidayanya harus telaten ya, harus dibikin kayak apa tuh, yang kayak tali-tali rafia tuh, kakaban. Nah kemudian nanti anakannya dipisah, bukan anakannya, telurnya dipisah, ditaruh di tempat lain menetas. Nah kalau ikan cere ini enaknya dia kawin di situ, keluar anaknya di situ, dan besar di situ. Jadi jarang sekali terjadi makan memakan. Nah di sini saya campur dengan anakan lobster juga. Nah ini ada anak-anakan gupinya, jadi anakan ikan cere maksudnya. Jadi ini mudah sekali untuk kita budidaya. Jadi lebih hemat juga. Misalnya kita mau menghemat biaya operasional untuk ikan predator, nah bisa kita pelihara ikan cere. Jadi cuma butuh tempat, bisa pakai terpal yang lebarnya kira-kira 1 meter kali 50 cm. Nah itu sudah bisa. Tidak perlu pakai aerator pun juga tidak masalah ya, asal harus rajin sifon airnya. Kalau tidak rajin nanti biasanya ikannya ada yang mati. Nah kalau mati itu nanti kalau tidak segera diambil atau kita biarkan begitu saja, nanti takutnya menular. Jadi airnya jadi tercemar karena banyak bangkai ikan mati. Nah nanti kemudian saling matinya tuh saling bertubi-tubi, jadi banyak yang mati, sampai satu kolam nanti bisa mati. Jadi kalau tidak pakai aerator dan filter, kita harus sering-sering cek atau rajin-rajin cek apakah ada ikan yang mati. Kalau ada yang ikan mati, segera disingkirkan. Nah kemudian kalau untuk pakan predator atau pakan burung atau pakan ikan, itu sebaiknya kita kasih juga ikan cere ini dengan makanan yang bagus juga, dengan pelet juga, pelet yang bagus maksudnya, agar nanti kandungan nutrisi yang ada di pelet tersebut nanti juga mempengaruhi kandungan gizi yang ada di tubuh si ikan cere tersebut. Jadi kalau ikan cere ini makannya sehat, makannya bagus, makannya bernutrisi, nanti di dalam tubuhnya ini juga akan sehat juga. Maksudnya kandungan nutrisi yang ada di dalam tubuhnya itu juga akan lebih bagus lagi, lebih sehat lagi. Jadi sebaiknya dikasih makan yang bergizi. Nah kelebihan ikan cere ini, dia tidak perlu aerator juga ya. Jadi beda dengan ikan melem atau ikan tombro, ikan mas, itu kalau tidak pakai aerator dia pasti akan gampang mati. Nah ini contohnya, ini ikan cere yang saya kasihkan pakan ke ikan palmas ya. Jadi palmas kan tidak perlu aerator. Jadi di sini ada juga ikan melem ya nih. Ada 1 ekor. Nah ini enaknya kalau ikan cere dia tidak perlu pakai aerator, dia tetap hidup. Jadi sangat hemat sekali ya. Ini di sini ada ikan palmas yang fungsinya sebagai, di tempat saya ini fungsinya sebagai pemakan bangkai. Jadi kalau ada ikan yang mati saya lempar ke sini, kalau ada ikan yang mati saya lempar ke sini. Jadi saya jarang memelihara ikan predator karena memang fokusnya adalah jualan ikan aquascape ya. Nah ikan predator itu hanya sebagai untuk pemakan bangkai saja. Kalau ada ikan yang mati saya lempar ke sini. Jadi ikan predator itu hanya ini saja, hanya ikan palmas sama ikan cana. Nah babyan cana kayak gini yang sebenarnya ini hobi saja, karena hobi memelihara ikan yang simpel-simpel aja, yang tidak perlu filter, tidak perlu aerator. Nah ini juga bagus untuk makanan ikan-ikan cana ya. Jadi nanti badannya akan cepat besar. Jadi kalau mau memperbesar badan bisa memakai ikan cere. Nah ikan cere ini juga bagus untuk untuk binatang lain ya. Contohnya seperti
burung murai batu ya. Nah ini manfaat ikan cere untuk murai batu ini ada di situsnya, ini bisa dibaca sendiri. Jadi kalau misalnya situsnya ini bohong, berarti yang bohong situsnya, bukan saya. Jadi kalau misalnya ini tidak terbukti, berarti yang bohong situsnya ini. Nah kita baca ya. Selain ikan gupi, ada salah satu jenis ikan air tawar lainnya yang bisa dijadikan bahan tambahan murai batu. Contohnya adalah ikan cere. Nah ikan cere kan sebenarnya ikan gupi juga, tapi yang low grade ya. Maksudnya yang yang grade-nya itu sangat rendah, low quality maksudnya. Nah ukurannya sangat kecil. Nah murai batu lomba bisa diberikan makanan ikan cere, sangat mudah ditelan. Saya cari yang penting-pentingnya saja. Ikan cere mengandung banyak protein dan kalsium yang baik untuk kesehatan. Kemudian dapat meningkatkan kualitas suara murai batu sehingga nanti makin gacor dan suaranya melengking. Nah, dapat juga menjaga kualitas bulu murai batu menjadi halus dan mengkilat. Jadi ini intinya ya. Jadi fungsinya bagus untuk burung juga. Jadi selain untuk tadi itu ikan predator, fungsinya untuk membesarkan tubuh. Nah, bagus juga untuk murai batu. Saya akan cari juga definisi ikan cere dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, kita cari di Wikipedia ini tentang feeder fish atau ikan pakan. Jadi ikan pakan itu biasa dipakai untuk memberi makan, contohnya seperti ikan-ikan karnivora ya. Ini ada contohnya, ada Oscar, ada gar, kura-kura, buaya, apalagi nih, intinya macam-macam. Nah, keuntungan menggunakan feeder fish. Nah, ini biasanya dijual dan mudah ditemukan ya oleh fish keeper. Nah, contohnya adalah ikan-ikan pakan itu, contohnya adalah seperti ikan mas, kemudian gapi, kemudian mino, apa itu mino kurang tahu ya saya, dan sebagainya. Nah ini spesies yang biasa digunakan untuk memberi makan atau yang berfungsi sebagai ikan pakan itu. Nah ini ada dilihat di sini adalah low quality common live bearer, usually gapi, mosquito fish and platy, mosquito fish and platy. Jadi ikan-ikan platy atau ikan live bearer yang kualitinya rendah seperti gupi, cendolan misalnya, kemudian mosquito fish itu biasa dikenal dengan ikan cere tersebut, atau ikan 1000 million fish juga biasa nama lainnya adalah itu. Kemudian platis. Nah plati yang reject itu biasanya dipakai untuk makanan ikan predator. Kemudian small cyprin, particularly rosy and red minnow. Nah kemudian ada ikan rosy juga, ikan goldfish yang reject, biasanya ikan reject. Nah ini small cyprinid ini kemungkinan seperti kayak ikan-ikan sungai itu ya, kayak water. Saya kurang tahu bentuk ikannya juga. Nah kemudian ada ikan live bearer, ada cichlid fry, ada female Siamese fighting fish. Jadi ikan-ikan cupang yang betina itu biasanya juga diberikan ke ikan-ikan karnivor itu, ikan-ikan predator. Kemudian yang tilapia misalnya seperti anakan ikan mujair, dan juga fry ya, atau buraya ikan itu biasanya dijadikan sebagai ikan pakan. Nah walaupun begitu di UK sama Amerika Serikat itu ada juga yang menganggap bahwa atau menolak menggunakan ikan pakan ya. Alasannya mungkin masalah kesehatan juga. Katanya kalau
memberikan ikan hidup atau predator dengan ikan pakan yang masih hidup itu katanya nanti mengalami banyak masalah di kesehatannya ya. Kalau menurutku bukan ikannya yang tidak sehat, tetapi mungkin ada parasit-parasitnya. Kalau akuaris di luar negeri itu kadang mereka memberi ikan cacahan itu atau daging cacahan, jadi tidak memberi pakan hidupnya. Tetapi ini juga menurut saya juga kurang bagus, karena kan menghilangkan insting alaminya. Jadi mereka karena terbiasa diberi makan benda mati, itu nanti ketika melihat ikan yang hidup, mereka nanti kehilangan insting predatornya. Jadi nanti misalnya mereka hidup di alam liar, mereka tidak akan mempunyai kemampuan untuk berburu. Nah, untungnya mereka dipelihara di dalam akuarium, jadi ya masih tetap hidup. Kalau mereka misalnya terlepas di alam liar, nah kemungkinan akan mati karena kehilangan insting berburu. Nah, itu tadi manfaat bagi burung dan bagi ikan ya. Nah, tetapi ada juga manfaat bagi manusia. Saya akan cari artikelnya dulu. Nah, bisa lihat di sini dari krjogja.com ya. Nah, ini ikan cetol. Kalau di Jogja namanya adalah ikan cetol. Jadi jadinya bukan ikan cere tapi ikan cetol. Nah, kita lihat di sini artikelnya itu menunjukkan bahwa ikan cetol mampu tingkatkan imunitas tubuh. Nah, silakan dicek di Google sendiri ya, nanti dicari kemudian dibaca-baca. Saya hanya baca yang bagian ikannya saja. Bagian ikan kayak di bawah sini. Nah, nih olahan ikan cetol maupun jenis ikan lain asal sungai seperti wader, gabus, dan lele lokal memiliki kandungan protein tinggi sehingga bermanfaat bagi kesehatan tubuh, misalnya meningkatkan atau mendukung kekebalan atau imunitas tubuh dan meningkatkan massa pertumbuhan otot. Nah, itu ya. Jadi ini ada artikelnya. Jadi kalau bilang hoax itu nanti salahkan artikelnya ini, karena saya hanya membaca artikel. Nah, kemudian ada juga yang nih ikan cetol kini juga diburu. Nah, kita baca kenapa diburu. Nah, ikan cetol atau cetol atau cetol, nah, bacanya sama aja, banyak hidup liar seperti di sungai, sawah, dan kolam. Nah, selain itu untuk pakan predator, pakan ikan dan sebagainya. Nah, saya cari yang penting-penting aja. Tak jarang pemilik ikan predator dan burung murai maupun poci rutin ke rumahnya. Oh, ini si pembudaya ikan cetol tersebut. Jadi sering didatengin pemilik ikan predator maupun burung kicau. Nah, dia memelihara ikan cetol itu dalam jumlah banyak di akuarium dan bekas kolam taman. Saya biarkan dalam jumlah banyak akan beranak pinak. Kalau ada kesempatan mencari cetol-cetol di sungai, saya tambahkan juga. Jadi berusaha agar tak sampai kehabisan stok, jelasnya. Nah, menurutnya dalam menjual cetol bukan model ditimbang atau dihitung per ekor, tapi setiap satu genggam. Nah, satu genggam itu dijual rata-rata 5.000 sampai 10.000 setiap 2 genggam. Nah, jadi ikan cetol itu dijual per genggam ya, atau mungkin per kilo atau per liter. Nah, jadi kalau Anda ingin menjual ikan cetol, sebaiknya hitungannya bukan per ekor tetapi per genggam. Karena kan ikan cetol kan beda ukuran ya, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, mungkin kalau dengan ukuran per genggam itu nanti lebih gampang hitung-hitungannya. Jadi biasanya dihitung berdasarkan berat. Nah, apalagi jenis ikan ini diyakini punya banyak kandungan gizi serta bisa sebagai sumber antioksidan ketika diolah menjadi makanan dan rutin dikonsumsi manusia. Nah,
Jadi ini manfaatnya, jadi ikan cetol itu mungkin seperti apa ya, seperti buah yang ada di sawah itu, cipluan kalau tidak salah. Dulu kan tidak berharga, tetapi sekarang bisa dilihat buah cipluan itu kan menjadi sesuatu yang harganya mahal ya di luar negeri sana. Nah ini peluang usaha menjanjikan, jadi ini bisa juga dijadikan peluang usaha ya. Jadi kalau misalnya lagi gabut, ada apa ya, ada tempat atau kolam yang kosong, nah bisa diisi aja ikan cetol, kemudian iseng-iseng dijual, siapa tahu laku kan. Karena kadang kita tidak apa ya, tidak harus mempercayai yang ada di berita juga, karena kadang juga hiperbola juga. Jadi siapa tahu nanti kita sudah ternak banyak-banyak malah nggak laku. Nah kan, jadi kita iseng-iseng saja, tidak perlu terlalu apa ya, berharap. Jadi iseng-iseng, siapa tahu laku ya bagus, kalau nggak laku ya sudah, buat hiburan aja. Nah tadi yang masalah cipluan itu, jadi siapa tahu nasib ikan cetol ini seperti itu tadi, buah cipluan itu yang dulu di sawah-sawah tidak berharga, sekarang menjadi sesuatu yang berharga ya. Nah ini beritanya ini, yang buah cipluan dibanderol sekitar 1,5 juta per kilo. Nah ini, jadi manfaat itu tadi, manfaat ikan cetolnya tadi atau ikan cere itu ada banyak ya. Jadi bisa diulang lagi, kalau misalnya kurang jelas nanti diulang lagi videonya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.